Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak Andre Aldi Saputra. Oke, selamat pagi. Semoga kita semua bergembira dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak ingin tanya kepada anak-anak Bapak semua, apakah ada yang masih ingat materi kita sebelumnya? Ya, materi kita sebelumnya tentang jual beli. Nah, kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pernikahan. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas, silakan pimpin doanya. Oke. Amin. Oke, terima kasih kepada ketua kelas. Sebelum kita mulai, Pak ingin ambil absen terlebih dahulu ya. Silakan nanti yang disebut namanya silakan angkat tangan dan bersuara. Oke. Agung hadir, Rian hadir, Fatin hadir, Khotrun hadir, Nadatul hadir, Vira hadir, Mutia hadir. Oke, hadir semua ya anak Bapak semua. Alhamdulillah tidak ada yang sakit, hadir semua. Oke, kita masuk pembelajaran hari ini yaitu tentang apa tadi? Tentang pernikahan di dalam Islam. Oke, sebelum Bapak jabarkan nih materi-materinya, Bapak ingin tanya dulu kepada anak Bapak, apa itu nikah? Ada yang bisa jawab? Ya, ya Agung. Nikah itu kawin. Oke, nikah itu kawin, betul betul. Nikah itu bisa juga disebut dengan kawin pernikahan atau perkawinan. Oke, nanti Bapak akan jabarkan pengertian dari nikah itu sendiri. Oke, Bapak akan tunjukkan slide Bapak. Oke, bentar ya. Oke, sudah nampak ya slide Bapak itu tentang pengertian nikah. Nikah berasal dari bahasa Arab nikahun yang merupakan masdar dari kata kerja nekaha. Sinonimnya tajawwaja yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu sebagai perkawinan atau pernikahan. Nah, nikah itu menurut bahasa adalah berkumpul atau bercampur. Sedangkan menurut istilah syara ya, itu nikah adalah ijab dan qabul atau akad yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan itu menurut peraturan yang dibentukkan di dalam Islam. Nah, nikah ini juga merupakan awal dari pembentukan keluarga. Ada yang namanya hukum nikah. Nah, hukum nikah di sini ada 5 hukum. Yang pertama wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Nah, di sini yang pertama wajib. Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak yang akan dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam praktek perzinaan. Nah, jika hal ini demikian, maka itu wajib hukumnya untuk menikah. Yang kedua, itu ada hukumnya haram. Di sini bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon pasangannya, sedangkan nafsunya belum mendesak sekali, maka itu haram hukumnya untuk menikah. Yang ketiga, itu sunnah. Bagi orang yang nafsunya telah mendesak, akan tetapi masih dapat menahan dirinya dalam berbuat haram dan masih mampu mempunyai kemampuan untuk menikah, itu sunnah hukumnya untuk menikah. Selanjutnya itu ada makruh. Makruh di sini bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi nafkah kepada calon istrinya. Itu hukumnya makruh untuk menikah. Selanjutnya itu ada hukumnya mubah. Mubah di sini bagi orang yang tidak terdesak dengan alasan-alasan yang mewajibkan atau alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah. Di sini seperti terdesak dengan alasan-alasan ditanya sama tetangga,
kapan menikah, kapan punya anak, dan lain sebagai macamnya. Itu bukan alasan-alasan yang mewajibkan atau mengharamkan untuk menikah. Jadi perlu kita persiapkan. Yang pertama itu adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin untuk calon pasangan kita. Yang kedua, kalau jika nafsu kita belum mendesak, maka itu kita belum diwajibkan untuk menikah. Bahkan haram hukumnya untuk menikah kalau kita belum eh, kalau masih belum bisa memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin, dan masih bisa menahan nafsu kita. Jadi itu adalah hukum-hukum dari menikah. Oke, selanjutnya itu yakninya adalah syarat nikah. Syarat nikah yang pertama itu harus beragama Islam. Pernikahan di dalam Islam itu mempelai yang pertama mempelai pria dan prianya Islam, maka mempelai wanitanya juga harus beragama Islam. Karena di Indonesia sendiri itu harus nikah sesama agama, tidak boleh nikah berlainan agama. Yang kedua, itu bukan mahram. Pernikahan di dalam Islam itu harus bukan mahram kita. Karena mahram itu adalah orang yang haram untuk kita nikahi. Seperti adik kandung kita, kakak kandung kita, orang tua kita, dan lain sebagainya yang mahram kita itu adalah haram untuk dinikahi. Jadi syarat yang kedua itu adalah orang yang bukan mahram kita sendiri. Yang ketiga itu ada wali nikah. Wali nikah dari calon mempelai. Yang paling wajib itu adalah calon mempelai dari wanita. Jadi ketika calon mempelai wanita tidak ada wali nikah, maka tidak boleh untuk menikah. Karena syarat yang ketiga itu harus mempunyai wali nikah. Yang perempuan di sini wali nikahnya itu yang pertama ada ayahnya. Ketika ayahnya tidak ada, boleh kakak laki-laki atau adik laki-lakinya. Jika tidak, nanti ada wali hakim dari Kementerian Agama. Yang selanjutnya itu ada saksi. Nah, di sini syarat menikah yang keempat itu harus ada saksi yang menyaksikan pernikahan antara calon mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, harus ada saksi atau yang menyaksikan. Nah, selanjutnya itu syarat yang kelima ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan ini sedang tidak melakukan ihram atau sedang berhaji, maka itu syarat yang kelima. Kalau dia sedang melaksanakan haji, maka itu tidak boleh melaksanakan pernikahan. Selanjutnya yang keenam, bukan paksaan. Nah, pernikahan di dalam Islam itu tidak ada paksaan, memaksa perempuan untuk menikahi kita sebagai laki-laki itu tidak boleh. Anak-anak bapak semua, jadi harus tidak tanpa paksaan. Kalau mempelai laki-laki dan mempelai perempuan itu harus mempunyai saling menerima satu sama lain, tidak tanpa paksaan. Oke, kita masuk kepada rukun nikah. Rukun nikah yang pertama itu harus ada calon mempelai laki-laki. Yang kedua itu yang adalah rukunnya harus ada calon mempelai perempuan. Nah, di sini harus ada calon mempelainya. Kalau tidak ada calon mempelainya, maka nikah itu tidak sah. Kalau misalnya kita sebagai laki-laki mau menikah, harus ada calon mempelai perempuannya. Jangan sampai tidak ada ya. Nah, juga kalau calon mempelai laki-lakinya ada, tidak boleh dengan calon mempelai laki-laki juga. Maka harus laki-laki dengan perempuan. Tidak boleh laki-laki dengan laki-laki maupun sebaliknya. Perempuan dengan perempuan itu perilaku yang menyimpang ya anak-anak Bapak. Selanjutnya rukun nikah yang ketiga ada wali. Wali sudah Bapak jelaskan sebelumnya, wali adalah orang yang berhak menikahkan. Siapa yang orang yang berhak menikahkan calon mempelai perempuan? Itu yang pertama ayahnya, yang kedua kakak, atau jika ayahnya tidak ada maka kakak atau adik laki-laki. Jika tidak ada juga maka boleh dinikahkan oleh orang yang berhak menikahkan adalah dari nanti pengadilan. Nah, yang keempat itu harus ada saksi.
Sini saksi dari mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan itu harus laki-laki, yang mana eh mempelai dari saksi ini harus laki-laki dua-duanya. Nah, saksi dari mempelai laki-lakinya laki-laki, saksi dari perempuan itu harus laki-laki juga. Yang kelima itu ada ijab dan kabul. Ijab dan kabul. Ijab di sini adalah ucapan dari wali dari perempuan, dan kabul itu adalah ucapan dari mempelai laki-laki. Nah, ijab dan kabul harus ada di dalam sebuah pernikahan. Maka itu rukun dari nikah. Jika itu semua tidak ada, maka pernikahannya itu tidak sah. Oke, materi sudah Bapak sampaikan. Nanti Bapak minta kepada ketua kelas, Rian, ya Rian, nanti bagi kelompok, nanti kita akan diskusi di sini sebelum mata pelajaran kita selesai. Nanti kita diskusi dulu dengan 4 kelompok. Nah, nanti ketika kita diskusi bentuk 4 kelompok. Kelompok pertama itu tentang pengertian nikah. Kelompok kedua itu tentang hukum menikah. Yang kelompok 3 itu tentang syarat menikah. Yang keempat itu kelompok keempat itu tentang rukun nikah. Nah, jadi ketika diskusinya nanti kelompok 1 itu bertanya kepada kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, untuk kelompok lain juga begitu. Nah, untuk kelompok 1 maka wajib menjawab pertanyaan dari kelompok 2, 3 dan 4. Nah, jadi saling bertanya dan saling menjawab. Jadi semuanya harus aktif dalam berdiskusi. Oke, kita dengarkan diskusi berikut. Oke, diskusi yang cukup mantap. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah berdiskusi, yang sudah berkontribusi dalam diskusi kita pada kesempatan kali ini. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin menugaskan kepada anak-anak Bapak semua, silakan nanti dibuka buku paket halaman 64. Itu nanti ada soal-soal berupa objektif maupun esai tentang pernikahan di dalam Islam. Itu nanti silakan dikerjakan dan dikumpulkan lewat Google Classroom. Dan Bapak kasih waktu nanti sampai jam 23:59 atau jam 12 malam lewat kurang dari 1 menit. Jadi silakan dikerjakan, tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa di minggu depan. Ingat materi minggu depan itu tentang hak dari suami dan hak dari istri dan juga tentang ada talak. Maka dari itu silakan dicari materinya agar diskusi kita minggu depan lebih lancar dan lebih mantap. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.